Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam narasi sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa krusial menjelang kemerdekaan bangsa. Peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada 16 Agustus 1945, hanya satu hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Latar belakang. Untuk memahami peristiwa Rengas Dengklok, kita harus menengok kembali situasi global dan nasional saat itu. Pada pertengahan tahun 1945, dunia sedang berada dalam titik balik penting. Perang Dunia II hampir selesai. Jepang yang saat itu menduduki Indonesia tengah berada di ambang kekalahan. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, 2 bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Akibatnya sangat menghancurkan, ratusan ribu jiwa melayang, dan Jepang pun akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Kabar kekalahan Jepang pun cepat tersebar, termasuk di kalangan para pemuda dan tokoh pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Hal ini menciptakan momentum emas. Para pemimpin Indonesia tahu bahwa kekosongan kekuasaan sedang terjadi, karena Jepang akan segera pergi, sementara sekutu belum datang. Ketegangan dua generasi, golongan tua dan golongan muda. Dalam suasana genting ini, terjadi perbedaan pandangan antara dua kelompok penting, golongan tua dan golongan muda. Golongan tua, seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, adalah para tokoh nasionalis senior. Mereka ingin menunggu sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk merumuskan langkah proklamasi secara resmi. Mereka khawatir jika proklamasi dilakukan secara sepihak dan terburu-buru, akan memicu kekacauan dan dianggap tidak sah oleh dunia internasional. Di sisi lain, golongan muda yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Sukarni, Wikana, Sultan Syahrir, dan Hairul Saleh punya pandangan berbeda. Mereka menginginkan agar kemerdekaan diproklamasikan secepatnya, bahkan sebelum sidang PPKI, agar tidak terkesan sebagai pemberian Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan yang murni dari perjuangan rakyat Indonesia sendiri. Ketegangan ini memuncak pada malam 15 Agustus 1945 ketika para pemuda mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, permintaan ini ditolak. Akhirnya, mereka mengambil langkah drastis. Peristiwa Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945. Pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, sekelompok pemuda bersama anggota PETA atau Pembela Tanah Air membawa Soekarno dan Hatta secara paksa keluar dari Jakarta menuju sebuah kota kecil di Jawa Barat bernama Rengas Dengklok, tepatnya di Karawang. Tujuan mereka bukan untuk mencelakakan, tapi agar Soekarno-Hatta tidak bisa diintervensi oleh Jepang dan agar mereka bisa merenung dan mengambil keputusan secara merdeka. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta ditempatkan di rumah seorang Tionghoa bernama Jiao Kie Siong. Di rumah itulah mereka terus-menerus diberi tekanan oleh para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno tetap teguh dengan pendiriannya. Ia tidak ingin proklamasi dilakukan secara tergesa-gesa. Ia mengatakan, "Aku tidak ingin proklamasi ini menjadi proklamasi kudeta." Hatta pun bersikap sama, rasional dan penuh perhitungan. Peran Ahmad Soebardjo dan negosiasi. Sementara itu, di Jakarta terjadi perkembangan penting. Ahmad Soebardjo, seorang tokoh nasionalis yang memiliki hubungan baik dengan golongan muda dan tua, menjadi penengah. Ia melakukan negosiasi dengan para pemuda dan memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilakukan tidak lewat dari tanggal 17 Agustus 1945. Ia pun berangkat ke Rengas Dengklok bersama rombongan untuk menjemput kembali Soekarno dan Hatta. Dengan adanya jaminan tersebut,
Para pemuda akhirnya setuju. Soekarno dan Hatta pun kembali ke Jakarta pada sore hari tanggal 16 Agustus. Rumah Laksamana Maeda, tempat perumusan proklamasi. Di rumah inilah, pada malam hari tanggal 16 Agustus hingga dini hari 17 Agustus 1945, naskah proklamasi disusun. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun kalimat-kalimat penting di teks proklamasi. Setelah itu, Sayuti Melik mengetik naskah tersebut, dan Soekarni yang hadir di sana menyarankan agar yang menandatangani naskah itu adalah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta langsung menuju rumah milik Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hari bersejarah 17 Agustus 1945. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di hadapan tokoh-tokoh pergerakan dan masyarakat umum. Inilah titik balik dalam sejarah Indonesia. Sebuah bangsa yang telah ratusan tahun dijajah, akhirnya berdiri sebagai negara merdeka. Makna dan dampak peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok memiliki makna yang sangat dalam sejarah Indonesia. Beberapa poin pentingnya antara lain: 1. Peran pemuda. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pemuda adalah penggerak perubahan. Tanpa desakan dan keberanian mereka, proklamasi mungkin tidak akan dilakukan tepat waktu. 2. Keteguhan Soekarno dan Hatta. Meski mendapat tekanan, Soekarno dan Hatta tetap mengutamakan legalitas dan kehati-hatian demi menghindari pertumpahan darah. 3. Momentum sejarah. Proklamasi dilakukan dalam waktu yang sangat tepat, saat Jepang kalah dan sebelum Sekutu masuk. Ini membuat Indonesia bisa berdiri secara de facto dan de jure. 4. Simbol persatuan. Meski terjadi perbedaan pandangan antara golongan muda dan tua, pada akhirnya mereka bersatu demi tujuan yang sama, kemerdekaan Indonesia. Situs sejarah Rumah Rengas Dengklok. Rumah Jiao Kie Siong di Rengas Dengklok kini menjadi situs sejarah yang penting. Meski telah direlokasi karena aliran sungai Citarum yang berubah, rumah tersebut tetap dipertahankan bentuk aslinya. Di dekat rumah itu dibangun monumen kebulatan tekad sebagai simbol dari komitmen para tokoh bangsa untuk memerdekakan Indonesia. Sejarah yang harus kita ingat, peristiwa Rengas Dengklok adalah bagian dari mozaik besar perjuangan bangsa Indonesia. Bukan hanya kisah penculikan, tapi kisah tentang kesadaran, keberanian, diplomasi, dan tekad yang membentuk identitas bangsa kita hari ini. Sebagai generasi penerus, kita wajib memahami sejarah ini, tidak hanya untuk menghafalnya, tetapi untuk memetik pelajaran dan inspirasi darinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.